sebenarnya tidak ada katalis atau black swan event yang kejadian. Kalau misalnya kita lihat pas IHSG waktu itu bisa kejadian seperti ini di mana sampai trading halt. Yang pertama adalah 97-98, di mana ada krisis politik yang lumayan drastis. Yang kedua COVID, yaitu pandemi yang bisa dibilang ya basically force majeure yang terjadi secara global, dan itu menjadi wajar jika IHSG itu bisa drop sedrastis itu. Namun ini yang membuat sedikit mengerikan tuh tidak ada katalis yang terlalu nyata. Oke, kalau kita langsung mulai ya. Ini ada sebuah video yang lagi viral banget. Dibikin sama salah satu investor dan juga orang yang suka upload di media sosial yang lebih senior daripada gue lah. Namanya Benix, gue gak tahu lu udah pernah nonton atau enggak. Tapi intinya dia itu tuh bilang di acaranya SCTV ya, bahwa IHSG itu memungkinkan untuk jatuh ke 5.000. Dan rupiah itu bisa jatuh bahkan sampai ke 20.000, lebih parah daripada tahun 98 yang dia bilang krisisnya ya. Ini gue insert aja videonya supaya teman-teman bisa ngelihat video yang gue maksud. Tadi kan sempat bilang ini belum titik bottom. Emang bisa sampai menyentuh 5.000-an gitu? Kalau kita ngomong mungkin, sangat mungkin. Ada begitu banyak indikator yang mengarah ke sana. Karena gue sekarang udah bilang, tunggu aja ya. $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Itu lebih parah dari 98. Ya, 98 loh. Lebih parah. Nah, Claudia, menurut lu kayak gimana? Pendapat lu apakah ekonomi Indonesia nih sekarang lagi mengarah ke arah sana? Ya, tidak bisa dihindarkan bahwa memang ternyata ada banyak sentimen negatif di pasar. Namun kita harus lihat bahwa sebenarnya penurunan IHSG atau pelemahan rupiah ini lebih ke sentimen dan bukan fundamental dari neraca negara. Karena kalau kita lihat dibanding tahun 97 atau 98 di mana pada saat itu banyak sekali gitu ya hutang dalam dolar AS pada saat itu yang lumayan besar di neraca negara Indonesia, saat ini tuh tidak ada. Nomor 2 juga cadangan devisa untuk negara tuh masih sangat strong pada saat ini. Jadi penurunan pasar atau perlemahan rupiah itu lebih ke sentimen pasar yang terkait dengan quote-unquote Indonesia gelap. Di mana mungkin investor asing maupun masyarakat Indonesia itu sangat mempertanyakan sebenarnya apa sih policy-policy yang dibuat saat ini dan apakah ini akan menjadi hal yang baik untuk ekonomi atau menjadi hal yang buruk. Tapi ini jadi kalau menurut gua sendiri sih ini hal yang biasa ya. Ketika ada perubahan presiden, perubahan policy dan lain-lain, ini pasti akan ada gojoloknya sebentar. Namun kalau menurut gua sih teman-teman jangan panik karena ini hanya temporer. Karena ketika policy pun itu nanti kelihatan, dan kalau kita lihat yang 3 juta rumah ataupun pembiayaan untuk makan siang gratis dan lain-lain, ini kan akan ujung-ujungnya menjadi government spending yang bisa membantu GDP di Indonesia juga gitu kan. Namun karena memang presidennya juga masih baru, hal-hal tersebut kan butuh waktu. Nah inilah kalau menurut gue sih lebih ke timing dan bukan true fundamental failure di ekonominya, seperti itu. Boleh sedikit jelasin nggak ya? Tadi kan banyak orang gue yakin nggak gitu paham juga tentang devisa lah, lalu neraca lah. Ya. Yang beda tuh apa di tahun 98 sama sekarang? Emang kalau misalnya positif itu angkanya maksudnya apa sih gitu? Ya, jadi yang paling kita harus lihat itu sebenarnya credit to GDP ratio setiap negara. Ya, kalau kita lihat memang salah satu negara yang terbesar kredit to GDP ratio-nya tuh mana sih sebenarnya Amerika Serikat kan. Jadi itu kan salah satu alasan sebenarnya kenapa Trump juga ingin mengurangi gitu trade deficit dan lain-lain karena memang hutangnya sudah terlalu besar dibanding GDP-nya. Biasanya kalau hutang itu sudah terlalu besar dibanding GDP, itu akan menjadi salah satu red alert atau warning atas economic crisis yang kejadian setelah itu. Nah kalau di Indonesia sendiri kita lihat sebenarnya dari rasio hutang itu tidak besar gitu dibanding GDP. Jadi malah kami salah satu negara yang lumayan rendah untuk credit to GDP ratio-nya gitu. Jadi masih dalam tingkat kesehatan yang lumayan tinggi. Dan nomor 2 sebenarnya dibanding 97-98 di mana setiap perbankan itu tidak memiliki neraca yang kuat. Sekarang ini di Indonesia dengan regulasi baru seperti Undang-Undang P2SK dan lain-lain, perbankan tuh memiliki neraca yang lumayan kuat.
Dan ketika dari Menteri Keuangan pun melakukan stress testing dan lain-lain, ekosistem perbankan kami itu masih tergolong kuat dibanding 97 atau 98. Jadi kemungkinan ekonomi krisis itu menurut gua sih rendah gitu ya. Namun memang tidak bisa dihindarkan sentimen pasar itu kenyataannya memang dalam tahap menurun drastis seperti itu. Ya, menurut lu kayak gimana tentang yang Indonesia gelap ini? Apakah gara-gara itu jadi ada krisis kepercayaan dari domestik maupun asing? Ya, Indonesia gelap ini jadi ada satu hal yang berbeda dengan zaman dulu. Ketika 97-98 pada saat itu zamannya Soeharto tuh nggak ada yang namanya sosial media. Jadi sentimen pasar itu seolah-olah bisa dikontrol oleh maupun itu pemerintahan atau misalnya negara. Karena sentimen pasar itu sangat berdampak dengan kenyataan pasar modal contohnya, ya kan. Dan sebenarnya untuk negara itu bisa maju, mereka harus menjaga sentimen-sentimen yang terlalu negatif. Nah, dengan perkembangannya sosial media, sebenarnya ada unsur positif ya, di mana seorang masyarakat itu bisa lebih bersuara. Tapi unsur negatifnya adalah sebenarnya sentimen pasar yang negatif itu bisa berlebihan juga. Karena algoritma dari sosial media itu membuat seakan-akan sesuatu yang mungkin nggak seburuk itu menjadi terlihat lebih buruk lagi gitu kan. Nah, sebagai influencer gue pengen nanya justru ke lu, Leon. Menurut lu gimana nih sentimen yang saat ini ada di sosmed gitu? Menurut lu apakah berlebihan? Karena kalau menurut gue sih sedikit berlebihan ya. Menurut lu sedikit berlebihan ya? Yes. I see. Ya kalau misalnya menurut gue yang Indonesia gelap ini kan, kalau gue lihat ya sebenarnya emang waktu Pak Prabowo naik jadi presiden, dia itu tuh udah inherit beberapa hal yang lumayan berat gitu. Nomor satu itu misalnya judi online. Itu kan udah dulu salah satu orang yang pernah podcast di sini namanya Ci Choai, founder Jarvis, dia pernah sharing juga bahwa BBRI itu kena banget sama judi online lah. Dan itu kan jadi yang paling utama soalnya nasabah-nasabah mereka adalah nasabah yang middle low yang lebih kemungkinan besarnya itu pergi ke judi online daripada orang yang middle up gitu kan. Nah pertama itu case-nya besar banget yang harus di-solve. Soalnya kan itu duitnya gede banget yang pergi ke luar negeri gitu. Kita ini basically berkontribusi terhadap GDP-nya Kamboja gitu. We are building Kamboja. Di sana tuh maju jadi bagus gitu negaranya. Dan bahkan kayak gue juga punya anaknya salah satu ART, inilah ya cleaning service gue gitu. Dia itu tuh kerja di sana, lulusan SMA, digaji 8 juta. Jadi kan orang kayak itu kan juga merusak mental juga kan. Jadi lu pemain judi online atau lu bukan pemain, itu juga merusak gitu loh. Sekarang lu digaji 8 juta di sana cuma sebagai admin buat mungkin cari korban-korban di Indonesia. Tapi kalau misalnya mau balik jadi kerja yang benar kan nggak bisa. Dia udah pernah digaji 8 juta, lulusan SMA, mana mau dia repot-repot kerja di pabrik digaji 3 juta gitu kan. Itu kan ngerusak mental gitu kan. Nah terus yang gue lihat juga ini sih kayak shrinking middle class ini kan emang itu gue rasa udah secara fakta terjadi gitu. Dan ini kan bukannya waktu Pak Prabowo naik tiba-tiba middle class itu shrink. Kan ini kan udah faktor dari kemarin-kemarin gitu kan. Dimana shrinking middle class ini ada, lalu bukannya naik kelas tapi malah turun kelas. Malah jadi ke bawah gitu kan. Terus juga dari segi kasus korupsi lah. Kasus korupsi kita lihat juga beberapa tahun terakhir kan lagi mengalami penurunan dari segi ranking gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang Pak Prabowo inherit waktu dia masuk sebagai presiden gitu kan. Betul. Lalu waktu di bulan Januari yang gue lihat masalah yang bikin pertama salah satu isunya itu adalah yang bikin negatif sentiment itu adalah Cortex kan. Tapi Cortex kan juga peresmian dilakukan sama Pak Prabowo. Tapi kan yang ngebikin sistem itu bukan dilakukan dalam waktu 2 bulan 3 bulan tuh Prabowo naik. Betul. Itu kan dilakukan udah dari bertahun-tahun sebelumnya. Iya. Kayak setahu gue tuh developmentnya sekitar tahun 2021 lah. Itu mulai penunjukannya developmentnya. Ya gue lupa angka persisnya gitu. Nah jadi ya tapi backlashnya ke Pak Prabowo. Backlashnya. Tapi kan sebenarnya yang ngebikin bukan dia gitu. Dari kemarin-kemarin kan sebenarnya kan. Terus gue juga sempat kemarin bikin satu video tentang Danantara. Menurut gue Danantara juga itu bisa jadi isu. Tapi kan gini, soalnya kan waktu Pak Prabowo naik, message dia itu adalah kelanjutan.
Betul. Gitu kan. Nah, tapi sekarang yang namanya kelanjutan kan kita juga tahu ya, pasti Pak Prabowo juga ngelihat dengan apa yang ada ini, dia mungkin lihat ada beberapa yang butuh koreksi, beberapa yang butuh realokasi anggaran gitu. Jadi potong di sini, pindah di sini, potong di sini, pindah di sini. Nah, mungkin itu yang mengakibatkan dari investor tuh juga jadinya bingung, ini kelanjutan atau enggak gitu. Ya kan, soalnya kalau misalnya kemarin kalau misalnya temanya kelanjutan berarti kan Danantara dulu belum ada, lalu IKN dulu harusnya digenjot. Misalnya kalau misalnya ngomongin kelanjutan gitu ya. Abis itu ya, sekarang kalau misalnya Danantara, menurut gue ide itu bagus. Bahkan itu gue berharap bisa jadi sukses lah. Soalnya banyak banget SOF di luar negeri yang sangat-sangat bagus lah gitu. Nah cuman gara-gara ini tuh dijalankan, balik ke poin pertama gue, dijalankan waktu kasus korupsi kita itu tuh malah kita punya corruption index malah menurun, lagi ranking kita lagi tambah jelek gitu. Jadinya berbalik arah gitu. Kayak apapun yang kita lakukan, kalau misalnya orang itu tuh udah gak percaya, itu pokoknya semua jadi sebagai hal negatif. Betul. Menurut gue itu. Jadi Betul. berat gitu. Lalu kalau misalnya kita balik ke yang terakhir yang tadi yang Cortex itu, ya itu kan pasti ada kaitannya juga sama akhirnya APBN kita. Soalnya gara-gara itu implikasi jadi delay. Ya kan, kayak waktu bulan Januari gue yakin lu juga ngalamin itu, kita pengen bayar pajak aja nggak mudah gitu. Nah jadi gue nggak tahu sih kayak APBN-nya itu apakah itu masalah core fundamental issue atau cuman masalah reporting. Soalnya kan kalau misalnya cuman masalah program, harapan ini kalau misalnya kita ngomongin optimistic case gitu, optimistic case-nya adalah ini adalah program baru jadi, kemana masih error, itu sama sekali tidak ideal. Tapi harapannya kalau misalnya kayak gitu, ini kan tidak akan berulang lagi di quarter-quarter selanjutnya atau bulan-bulan selanjutnya. Jadi ya udah gitu harapannya itu kan. Ya, jadi ya itu sih kayak menurut gue ya sosial media akhirnya mengamplify semua ini. Cuman ya itu yang gue apresiasi sebenarnya ini sih kayak sosial media ya. Gue kemarin setelah bikin video Danantara, gue sebenarnya dapat kesempatan buat ketemu sama timnya Pak Pandu sebenarnya. Dan sebenarnya gue sangat apresiasi sih sama Pak Pandu ya. Soalnya gue tuh udah expect kayak mungkin disentil dikit atau dimarahin dikit, gue ada ekspektasi kayak gitu. Tapi dia sebenarnya enggak. Dia itu justru welcome, dia cuma mengingatkan gue dan juga teman-teman yang lainnya lah ya, supaya kalau misalnya kita memberikan pandangan itu kasih yang objektif. Maksudnya pastikan itu tuh fact based lah gitu. Dan bahkan kayak hari ini gue juga dapat undangan buat ada briefing lagi. Mungkin gara-gara ini kali. Kan kemarin mereka pengen kasih tahu tuh tim struktur internal siapa. Abis kita punya podcast sebenarnya. Ya, jadi itu sih yang gue lihat kayak sebenarnya secara pemerintahan ya gue nggak tahu ya kayak apakah kemarin kayak kasus-kasus korupsinya itu sekarang kan lagi meledak-meledak banyak nih, Pertamina lah, BJB lah, PLN lah, dan terus gitu. Nah yang gue harapkan adalah ini adalah optimistic skenario-nya, ini adalah short term pain, jadi orang pada tambah pesimis kan, meledak semua, tapi for long term benefit maksudnya bener-bener diperbaikin gitu. Ya, worst case scenario-nya yang kayak Pak Ahok bilang, kalau misalnya cuma ganti pemain gitu, ya cuman kita nggak tahu yang mana. Ya kita cuma bisa, at least dari gue berusaha buat inilah memberitakan apa yang truth-nya. Cuman ya gue ngerti juga ada orang yang lebih pesimis, dan lebih pesimis itu sayangnya kalau misalnya kita ngomongin algoritma di sosial media, gara-gara gue main di sana ya, itu tuh lebih naik gitu. Jadi misalnya malah lebih hot lah trennya. Kalau misalnya lebih negatif malah lebih bagus. Ya sama lah kayak video kita dulu kan, Leon. Iya benar. Yang negatif pasti lebih viral gitu kan. Benar. Itu kan juga memicu debat, memicu komen gitu kan. Itu kan soalnya yang ngasih makan ke algoritma semua gitu kan. Jadi kalau misalnya gue bikin video, misalnya gue bikin 10 video. 5 video itu misalnya positif, 5 video itu negatif. Tapi persepsi publik itu mungkin 80% negatif. Walaupun gue bikin itu 5 positif, 5 negatif, tapi persepsi publik itu 80% negatif. Soalnya yang negatif itu lebih take off dibanding yang positifnya gitu. Jadi secara effort itu sama, balance, tapi secara persepsi kebangunnya negatif gitu. Gara-gara emang yang negatif somehow lebih bakal lebih viral aja gitu. Jadi ya. Cuma menurut lu kayak gimana? Kayak bahwa ini tuh bakal mencapai sampai ke tahun 98. Apakah beneran berpotensi terjadi gak sih? Ya menurut gue 98 itu kasusnya unik sekali. Karena pada saat itu juga memang kembali lagi ya ke hutang negara Indonesia itu sangat tinggi pada saat itu. Jadi memang sudah gak sustainable lagi. Dan biasanya ketika
rupiah waktu itu melemah lumayan drastis, itu hampir 10 kali lipat kan pada saat itu. Sebenarnya banyak bahan baku itu udah tidak bisa dibeli lagi. Jadi kalau kita lihat dari data tahun 98, hampir 100 juta orang itu pindah dari kelas menengah ke orang miskin gitu. Jadi below the poverty line. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di saat ini kan nggak seperti itu. Memang betul ada pengurangan dari segi middle class ya, sekitar 10 juta. Ya kan, orang yang masuk dari kelas menengah jadi kelas bawah gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan kejadian hanya di Indonesia, karena kasusnya itu lebih ke inflasi yang terjadi secara global. Ya kan, karena memang ada geopolitical wars dan lain-lain di mana harga bahan baku seperti minyak itu naik. Sehingga semua barang maupun itu makanan atau transportasi ikut naik semua. Jadi penurunan itu bukan karena fundamental suatu negara, tapi memang suatu fenomena global yang kita bisa lihat gitu saat ini. Lu ada ini gak sih kayak komentar mengenai IHSG? Soalnya kan IHSG kita kan baru drop minggu lalu kan. Ya, dan dropnya itu drop yang sangat signifikan, yang lumayan anomali lah. Mungkin terakhir kita lihat itu waktu COVID gitu, atau waktu kejadian-kejadian krisis yang sangat-sangat besar. Kayak apa yang lu lihat dari situ? Ya, ini suatu hal yang sebenarnya ya kayak gue tuh panggilnya ini social media phenomenon. Social media phenomenon? Yes, yang bahkan zaman dulu tuh terus terang nggak ada. Karena kalau kita lihat sebenarnya tidak ada katalis atau black swan event yang kejadian. Kalau misalnya kita lihat pas IHSG waktu itu bisa kejadian seperti ini di mana sampai trading halt. Yang pertama adalah 97-98 di mana ada krisis politik yang lumayan drastis. Yang kedua COVID, yaitu pandemi yang bisa dibilang ya basically force majeure yang terjadi secara global, dan itu menjadi wajar jika IHSG itu bisa drop sedrastis itu. Namun ini yang membuat sedikit mengerikan tuh tidak ada katalis yang terlalu nyata. Gitu kan. Jadi menurut itu sosmed? Ya kecuali cuman yang bisa di-explain dari ini semua adalah kalau kita lihat datanya. Jadi ini tim sosmed gue juga udah ngelihat trennya. Khusus bisa dilihat, teman-teman bisa langsung lihat Google Trend. Tren Indonesia gelap ini di sosmed tuh meningkat drastis. Jadi sebelum IHSG drop kemarin ini, itu memang sentimen dari sosmed lagi kebetulan negatif sekali. Nah, menjadi pertanyaan sih terus terang ya, dari gua sendiri, apakah sosmed tuh sekarang di Indonesia bisa menjadi salah satu katalis atas penurunan harga saham gitu? Karena tidak ada katalis lain yang nyata pada saat itu yang mengakibatkan ini. Jadi kembali lagi ya, makanya menurut gue ini bukan masalah fundamental, tapi masalah sentimen aja. Jadi that's why I'm more optimistic gitu, karena sebenarnya nggak ada kondisi dimanapun juga yang sebenarnya membuat IHSG seharusnya sedrastis itu gitu. Masalah persepsi gitu ya. Betul. Berarti ini ya mungkin kalau misalnya kita ngomongin masih bisa turun atau enggak, kitanya nggak tahu. Cuman menurut lu berarti kalau misalnya fundamentalnya itu masih bisa di-sustain kuat seperti sekarang, long term wise harusnya no issue gitu ya? Yes, karena salah satu sign di mana ini orang-orang pebisnis ini masih memiliki trust kuat ya. Karena ketika harga-harganya itu turun, bahkan pebisnis-pebisnis itu malah membeli kembali saham-saham media. Ya kan, berarti itu salah satu sinyal bahwa sebenarnya secara fundamental perusahaannya mereka tuh oke dan malah bagus gitu. Dan mereka masih mempercayai atas masa depan dari harga-harga saham tersebut gitu kan. Namun memang karena sentimen maupun itu sosmed atau media yang negatif kemungkinan menjadi kebawa-bawa gitu. Dengan masyarakat retail yang melakukan investasi di pasar saham IHSG gitu kan. Maupun retail yang di lokal ataupun internasional gitu. Nah ini yang teman-teman juga harus berhati-hati. Sebenarnya kita itu kalau menurut gue sih kalau orang lagi takut seharusnya kita malah invest. Bukan sebaliknya. Jadi kemarin ini kalau kita lihat bahwa fundamentalnya sebenarnya nggak masalah ya kan. Dan cuman masalah sentimen doang ya justru teman-teman
silakan beli gitu saham Indonesia. Menurut gue sih. Mungkin mereka yang lagi berusaha itu ini kali, nunggu kapan bottomnya gitu. Betul. Soalnya kan sekarang kan masih lagi tinggi-tingginya kan. Kalau misalnya mereka beli, mungkin mulai nyicil kali ya. Mulai averaging down. Karena Mulai kan nggak averaging bisa pernah kita timing kan. Iya. Kalau kita coba try to catch a falling knife juga salah. Tapi kita juga mau cari bottomnya juga susah. Jadi biasanya gue sih nyaranin, ya udahlah kalau udah mulai turun dan sebenarnya nggak ada isu fundamental ya beli aja. Caranya mulai kayak gimana? beli. Apakah bagi berapa bulan, bagi berapa persen cicilannya? Menurut lu kayak gimana? Kalau gue biasanya kalau gue udah lihat sesuatu turun gitu ya, gue langsung beli sih. Gue langsung nyicil. Dan kalau gue pribadi, gue ngeliat udah turun jauh, jadi gue langsung belinya lumayan banyak di average down. Tapi kalaupun turun lagi kayak hari ini, gue nggak takut, gue malah beli lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang punya 100 juta gitu ya, kayak misalnya deh, ya gue tahu dia bukan 100 juta, mungkin 100 juta USD kalau dia. Gak lah gila. Contoh, I wish. contoh 100 juta gitu ya. Kayak kalau misalnya lu bakal belinya tuh kayak gimana sih? Apakah lu misal bagi 10 rata sama 10 bulan atau how do you think about it? Gitu? Ya kalau gue terus terang lebih ke 20. Oh 20. Iya karena gue lihat turunnya lumayan drastis. Jadi sekarang good timing for me to put a lot, ya kan? Dan hari ini turun lagi, gue langsung taruh 20% lagi dari portfolio gue masuk lagi. Lu gitu. 20% ini nih maksudnya nih ada pakai waktu misalnya nih bulan lalu 20%, hari 20%, habis itu bulan depan 20%, atau kalau misalnya turun di atas sekian baru lu top up lagi. Iya, kalau gue biasanya konsepnya, kalau gue sendiri ya, biasanya invest when the market is fearful. Jadi kalau gue udah mulai lihat di media itu ada sentimen negatif yang berlebihan, kalau menurut gue berlebihan gitu ya. Nah itu gue bakal lumayan all in. Gue mulai masuk tuh. Dan gue gak takut kalau misalnya itu bukan bottomnya. Kayak hari ini kan turun lagi. Ya gue pick up lagi gitu. Jadi gue sangat, karena kecuali gue percaya bahwa fundamentally there's something wrong. Nah itu beda, ya kan. Dan gue gak bakal invest malah. Tapi kalau misalnya gue lihat ini cuma sentimen doang gitu kan. Nah gue bakal invest gitu. Karena yang namanya social media phenomenon itu sangat kejadian di pasar modal. Lihat aja GameStop phenomenon. Itu bahkan menjadi riset study gitu. Atas sentimen retail investor yang bisa berdampak atas harga suatu saham gitu. Bahkan kita bisa stand to make a lot of money if we understand that concept gitu kan. Social media phenomenon ya, oke. Tapi kan kalau misalnya dari kita ngomongin portfolio lu ya, lu kan, lu lulus dari Harvard, so gue imagine lu pasti banyak diversifikasi di tempat-tempat lain juga kan. Kayak saham Indo nih sekarang kira-kira ya, apakah nggak tahu boleh sharing persentase kah atau nggak ranking gitu misalnya, in terms of kayak dari saham US, kripto, yang aman, yang deposito segala macam sama saham Indo itu tuh kira-kira ranking berapa? Iya, gue sih kalau gue sendiri pribadi, gue sangat percaya dengan program-program pemerintahan yang saat ini ada. Jadi kayak contoh ya, program makan siang atau 3 juta rumah dan lain-lain, itu menjadi menurut gue peran penting untuk meningkatkan earnings potential dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi gue saat ini sekitar hampir 50% tuh di saham Indonesia. Oh gede juga ya. Karena gue kemarin lihat pas sentimennya itu negatif banget. Dan turunnya tuh lumayan drastis. The last time this happened was during COVID pandemi. Gue terus terang langsung masuk lumayan banyak gitu. Padahal sebelumnya enggak gitu kan. Karena gue lihat waktu itu udah lumayan mahal gitu kan. Jadi basically coming back to the concept of I invest when others are very fearful. Jadi kalau orang mulai takut, gue lihat trennya mulai negatif banget gitu kan. Maupun di sosmed atau di Google Trend dan lain-lain. Gue malah langsung invest. Gitu. Karena memang again kembali lagi gak ada fundamental issue. Namun gue tetap hedging ya. Gue pasti diversifikasi. Jadi 50% tuh saham Indonesia. Tapi gue juga saat ini lagi sangat suka emas. Gitu. Karena emas itu usually tend to shine during times of geopolitical crisis gitu kan. Nah ini gue juga lagi menggemar emas lah gitu. Untuk portfolio gue sendiri. Oke, menarik. Terus kalau misalnya kita ngomongin makroekonomi ya. Soalnya yang kena hit ini kelihatannya bukan cuman Indonesia doang kan. Tapi kita lihat kayak Bitcoin juga turun. Sekarang 80-an ribu. Habis itu S&P 500 kemarin sempat ATH misalnya di 6 ribuan. Sekarang balik ke 5 ribuan. IHSG juga kita tahu lah. Lagi terkoreksi kayak gitu kan. Nah apa sih yang menyebabkan gejolak ini secara makroekonomi gitu yang lu lihat? Ya jadi at the end of the day Amerika itu adalah negara yang bisa dibilang leader, banker of the world atau leader of the world.
Nah saat ini terus terang policy yang ada di Trump di Amerika ini lumayan drastis ya. Yang paling besar adalah atas reciprocal tarif. Nah nggak tahu apakah teman-teman pernah dengar mengenai konsep reciprocal tarif ini. Tapi sebenarnya intinya balas-balasan. Jadi kalau gue dikasih tarif 20%, gue akan balikin lagi 20% gitu kan. Ini kan kalau kita lihat di history Amerika, mereka nggak pernah lah seperti ini. Bahkan yang membuat lebih ngeri lagi, the last time Amerika itu memiliki in a way konflik perdagangan dengan suatu negara, ya kita pernah lihat tuh zaman dulu before World War II Jerman, dan yang kedua adalah sebelum perang Pearl Harbor gitu kan. Ketika ada perdagangan antara Jepang dan AS, biasanya itu mengakibatkan suatu perang yang kejadian. Ya kan, dan ini juga kalau teman-teman penggemar dari Ray Dalio, boleh tuh baca buku ya, Changing World Order. Karena intinya poinnya adalah ketika satu orang yang membuat policy yang lebih mengisolasikan dirinya dari negara lain, itu biasanya bisa, tidak selalu, tapi bisa mengakibatkan perang. Seperti itu, secara histori. Jadi menurut lu ada potensi ke arah sana kah? Tapi kan perang kan kita lihat ada banyak level kan? Betul. Kan ada levelnya Cold War, ada levelnya Trade War, ada levelnya War, Actual War gitu kan. Kayak, apakah menurut lu bisa sampai ke yang paling bawah, ke War, Actual War gitu? Ya justru dengan Trump masuk, menurut gua actual war itu mungkin akan terkurangi. Karena sebenarnya Trump itu tujuannya adalah dia nggak mau sebenarnya masuk perang malah. Bahkan ya kalau kita lihat dengan Ukraina aja dia sebenarnya ingin mengurangi gitu kan spendingnya dia atas senjata-senjata. Jadi dengan senjata-senjata itu berkurang, seharusnya sih perang malah berkurang. Nah di matanya Trump itu lebih ke isolasi. Jadi kalau kita lihat ya policy dari Trump itu seakan-akan dia itu mengabarkan kepada seluruh dunia bahwa lu tuh sendiri aja, gue sendiri aja ya. Jadi Eropa lu worry about your own problems mengenai Ukraine dan Russia. Gua di Amerika ya gue worry about my own problems. Cina lu worry about Asia's problems. Gue gak peduli intinya. Intinya kan lebih ke isolationist measures. Nah biasanya ketika ada isolationist measures dari kalau kita lihat sejarahnya dari suatu negara seperti Amerika, ya nanti ujung-ujungnya akan menjadi semacam Cold War, ya kan? Jadi Cold War itu kalau gue sendiri ya ini definitely my own opinion, tapi the wars is going to be on chips and computing power nih. That's going to be the next realm ya kan? Karena sekarang ini kan Amerika tuh semacam hoarding chips untuk kebutuhan pembuatan AI kan. Karena dia sendiri tahu bahwa siapa yang bisa memenangi sebenarnya inovasi dari segi artificial intelligence, sebenarnya ujung-ujungnya akan menjadi the new leader of the world. Ya kan, karena AI itu bisa melampaui dan bisa membantu misalnya GDP-nya yang tadinya grow-nya mungkin cuma 5-6% bisa menjadi a new high gitu kan, new growth high. Karena yang tadinya kita rely on populasi masyarakat untuk menjadi produktif, sekarang kita bisa rely on machine untuk menjadi produktif. Jadi ini yang menjadi poin penting, di mana every country bakal menjadi isolation dan lebih fokus kepada inovasinya diri sendiri. Menurut lu ya kayak AI gitu, kapan sih itu bakal? Soalnya kan benar-benar akhirnya itu kok yang gue lihat bakal sangat disruptif kalau misalnya harga buat AI nanti jadi masuk ke physical form gitu ya, ke robot segala macam gitu ya. Dan biaya robotnya itu tuh lebih murah dibandingkan biaya manusia. Misalnya biaya kita nyicil si robot ini lebih murah dibandingkan kita ngegaji manusia gitu kan. Itu kan bakal menjadi shift yang luar biasa gitu kan. Dimana si robot itu nggak pernah capek, kerja 24 jam. Ya kan. Ya menurut tuh kayak secara timeline itu kapan sih? Apakah itu bakal dalam 5-10 tahun ke depan atau itu masih lebih jauh lagi? Nah mungkin ini kontroversial ya. Tapi menurut gue tipping point ini udah kejadian sebenarnya. Lu udah lihat, nggak tahu udah lihat atau belum yang humanoid terbaru. Itu udah melampaui ekspektasi kami sebenarnya. Maupun itu kita sendiri atau dunia ya. Bahwa
kecepatan dari inovasi robot itu ternyata udah di depan mata gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke masalah geopolitik dan sentimen pasar ya. Kalau kita percaya bahwa dalam misalnya 5 tahun, 10 tahun ke depan unemployment akan lebih tinggi lagi dibanding, ya kan, karena ini salah satu faktor yang penting untuk ekonomi krisis, akan lebih tinggi lagi, dan ketidakpastian pasar itu akan ada karena memang jobs tiba-tiba yang tadinya kita cuman melihat manusia tapi sekarang kita melihat sebuah mesin, ya kan. Nah, kenyataannya adalah dunia ini akan tambah tidak stabil lagi. Karena orang akan lebih kekurangan kerjaan dan lain-lain. Nah, ini yang bisa menjadi dampak dan isu nomor 1 atas ekonomi global. Jadi makanya kembali lagi tadi, gue bukan ngomong bahwa doomsday scenario ini pasti secara global kejadian di tahun depan atau 2 tahun atau 5 tahun ke depan. Tapi kalau menurut gue sih dalam 10 tahun ke depan tuh udah hal yang pasti. Trennya akan ke sana gitu. Makanya gue juga lagi sangat seneng nih bareng investasi barang seperti emas gitu. Karena kan kita harus melihat kalau doomsday scenario apa sih yang akan menjadi valuable. Sebenarnya barang yang bisa dibilang real, yang ada unsur fisiknya, yang langka dan lain-lain gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa menurut gua kebijakan pemerintahan di suatu hari adalah lebih ke universal basic income. Jadi karena pekerjaan tidak akan cukup di satu dunia, kembali lagi untuk dunia itu bisa aman dan tetap peaceful, nggak ada perang dan lain-lain, setiap negara itu harus masuk kembali ke konsep social security di mana setiap orang itu mendapat nafkah dari pemerintahan. Seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya kita balik ke yang tarif tadi ya, emang apa sih? Kan kita tahu tarif ini benar-benar gila bangetnya itu soalnya dia menerapkan tarif juga ke teman-teman dekatnya sendiri, ke Kanada gitu misalnya. Ini udah, kalau misalnya bahasanya manusia itu best friend-nya lah, BFF-nya gitu. Tapi dia hajar juga gitu kan. Emang kenapa dia mau jadi apa tadi isolationist ya? Kenapa dia mau ngarah sana gitu? Apa benefitnya buat Amerika? Ya, nah ini yang menjadi tanda tanya nomor 1. Karena selama ini kalau kita lihat sebenarnya Amerika tuh berhasil. Yes, mereka banyak orang pintar dan lain-lain, itu udah kenyataan. Tapi mereka tuh nomor 1 berhasil karena mereka adalah reserve currency dunia. Ya kan? Nah, kenapa mereka bisa menjadi reserve currency dunia? Ya karena program-program seperti IMF atau World Bank itu sangat didukung oleh Amerika. Jadi mereka itu menjadi banker to the world. Karena mereka memiliki relasi diplomatis dengan beberapa negara, ujung-ujungnya akhirnya dolar Amerika tuh menjadi currency yang terpercaya. Ya kan kalau kita lihat. Nah, dengan tiba-tiba dia jadi in a way balik badan dan dia menjadi negatif terhadap mitra-mitranya dia, dagangnya dia sendiri gitu. Sebenarnya ini bisa sangat mendapat kepada gitu ya sebenarnya Amerika sebagai continue to be reserve currency of the world atau tidak gitu. Karena jadi menjadi pertanyaan yang kembali lagi juga, apakah itu alasan kenapa Trump dan sebenarnya juga pemerintahannya mereka malah mendukung hal-hal seperti Bitcoin atau misalnya sekarang membuat digital asset currency reserve dan lain-lain kan. Apa memang mereka itu menjaga-jaga atas sebenarnya kemungkinan dollar currency itu udah tidak lagi menjadi reserve currency of the world. Nah itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Nah tapi kan kalau misalnya dengan tarif ini berarti kan itu bahkan jadi melemahkan posisi dolar Amerika sebagai the world's reserve currency kan. Betul. Harusnya kan. Makanya kayak kenapa Amerika mau lakukan itu? Benefitnya apa buat mereka kalau kayak gitu? Nah ini yang sebenarnya lucunya gini ya. Karena Trump itu sebenarnya kalau ini menurut gue sendiri ya. Dia tuh memiliki banyak kebenturan kepentingan sebenarnya. Karena kalau kita lihat dia kan sebenarnya ujung-ujungnya businessman. Ya kan? Itu not a secret bahwa dia tuh memiliki banyak perusahaan yang akan benefit dari tarif-tarif ini. Gitu kan. Nah, tapi masa sih sebenarnya gitu ya negara semaju Amerika
bisa gitu kan ya memperbolehkan sebenarnya kenyataannya satu orang yang memiliki benturan konflik yang sangat besar seperti ini untuk mengambil keputusan yang menurut gue lumayan gila gitu seperti reciprocal tarif dan lain-lain. Tapi kenyataannya kalau kita lihat sebenarnya Elon Musk yang bahkan nggak memiliki kedudukan politik aja bisa memiliki influence sebesar ini gitu di Amerika. Jadi udah jangan ngomong Indonesia gelap, coba kita bandingin gitu dengan Amerika saat ini gitu. Yang dimana kondisinya jauh lebih parah. Bahkan kemarin ada rumor di minggu lalu, dimana Elon Musk itu mendapatkan briefing atas private strateginya Amerika atas perang Amerika sama Cina gitu kan. Nah lu bayangin sekarang ini negara nomor 1 di dunia bisa dibilang di running oleh 2 orang yang bisa dibilang memiliki benturan kepentingan yang lumayan besar gitu. Nah ini yang menjadi tanda tanya lah menurut gue. Iya. Tapi emangnya menurut lu kalau misalnya kayak Elon Musk gitu ya, dia emangnya apakah sebuah hal yang bagus kalau misalnya ada seorang pebisnis itu tuh ada di pucuk pemerintahan supaya mereka bisa implementasikan efisiensi apapun yang mereka lakukan di perusahaan lah. Soalnya kan tuntutan perusahaan adalah supaya manajemen lalu habis itu jalanin semuanya itu dengan secara cost efficient, lalu semuanya itu data driven. Apakah ini adalah hal yang bagus atau ini hal yang jelek? Soalnya lucunya kan Elon Musk kalau misalnya dia punya kepentingan masuk ke pemerintahan, tapi dia punya Tesla udah turun 50% juga gitu. Teslanya nyungsep gitu kan jadinya. Iya. Nah sebenarnya kalau misalnya ada dua trains of thought ya. Banyak yang berasumsi bahwa ini tuh hanya posturing doang ya, reciprocal tarif atau policy-policy yang dibuat seperti DOGE, ya kan, pemotongan anggaran dan lain-lain. Itu hal yang temporer. Jadi ada kemungkinan nanti si Trump dan JD Vance dan lain-lain tuh akan lebih ke mencari jalan tengah gitu kan dengan sisi Demokrat. Namun juga ada persepsi lain, yaitu menurut gue ya, dimana sebenarnya Trump itu karena dia memang sangat mengejar kantong diri sendiri gitu kan, termasuk juga Elon Musk juga memiliki kepentingan tersebut, ya mereka akan membuat policy-policy yang memperkaya top 1%, tapi sangat merugikan masyarakat Amerika gitu. Karena kalau kita lihat tarif, sebenarnya siapa sih yang akan terdampak terbesar oleh tarif? Sebenarnya ya masyarakat itu, kembali ke masyarakat sendiri gitu. Karena udah diterbukti bahwa tarif-tarif yang reciprocal tarif yang akan dijalankan oleh Amerika mulai bulan April ini sebenarnya khususnya kembali lagi ke bahan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat. Jadi orang itu bahkan sekarang ini bisa ke supermarket di Amerika nggak bisa beli telur, bayangin. Itu udah kayak gimana ya, udah kayak backward situation gitu, dimana nih negara maju seharusnya, tapi orang mau beli telur aja susah sekali gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ya kita harus lihat, tapi kalau menurut gue pribadi, kita bisa lihat situasi ini kemungkinan ya, dimana yang kaya jadi lebih kaya, yang miskin malah jadi lebih miskin di Amerika. Di Amerika? Betul. Gara-gara policy tarif ini? Betul, gitu. Gara-gara itu menguntungkan pengusaha gitu maksudnya? Yes, dan I don't know if you know this ya, Leon ya, gara-gara inflasi, negara semaju Amerika ini, ya, gara-gara inflasi kemarin ini, sekarang sekitar 100 juta orang itu tergolong miskin di Amerika. Itu udah hampir 40% dari populasinya dia kan, gitu loh. Dimana bayangin untuk negara maju itu satu hal yang menurut gue sih memalukan, gitu kan. Nah, tapi bukannya malah policy-policy yang dibuat Trump ini malah memperbaiki hal itu, tapi semua ekonom menyebutkan bahwa ini malah akan membuat inflasi lebih parah lagi, orang akan lebih miskin lagi ujung-ujungnya. Pantes 50%-nya di gold. Iya. Tapi setuju sih gue sih, emang apa namanya ya, emang apa yang terjadi dengan tarif? Soalnya kan tarif kan artinya kan buat teman-teman yang nggak tahu itu kan intinya kan buat pajak impornya jadi naik gitu kan dari negara-negara tetangganya misalnya Kanada, Meksiko gitu kan. Dan yang tadi bahasanya reciprocal adalah gara-gara
Amerika nerapin itu ke tetangganya juga sama nerapin ke Amerika juga gitu. Jadinya tit for tat gitu kan. Iya, Jadi tit for naik-naik tat. semua gitu jadinya. Nah tapi berarti ini kan bakal mengakibatkan penurunan dari segi daya beli kan. Soalnya pasti kan inflasi gitu kan. Nah terus bisa jadi fenomena namanya itu stagflation. Yes. Bahasa stagflation ini supaya teman-teman tahu artinya udah ekonominya melambat, kena inflasi pula. Ini yang teman-teman harus tahu ya. Soalnya biasanya yang namanya ekonomi melambat itu inflasinya rendah. Soalnya kalau misalnya ekonomi melambat artinya kan orang jarang beli barang, ya kan? Nggak terlalu agresif beli cicil rumah, KPR, atau nggak beli mobil, beli handphone, orang nggak belanja kan. Makanya inflasi terjaga. Nah biasanya kalau misalnya kayak gitu, artinya si The Fed itu memiliki sebuah power supaya mereka bisa nurunin suku bunga supaya naikin belanja gitu kan. Nah, tapi kan naikin belanja artinya inflasi bakal naik lagi. Nah, kalau misalnya stagflation artinya kan ekonominya jelek, inflasinya tinggi gitu. Dua-duanya kan. Artinya udah ekonominya melambat, inflasi tinggi. Jadi kalau misalnya The Fed itu pengen naikin belanjanya masyarakat, mereka pangkas rate, tapi inflasi udah tinggi, bakal lebih tinggi lagi itu jadinya. Menurut lo apakah kita berpotensi di Amerika ya mengarah ke sana? Ya, tarif itu kemungkinan bisa mengarah ke sana sebenarnya. Dan mungkin poin yang lebih tepat lagi adalah gini. Sejak konsep tarif itu terintroduksi, Fed yang tadinya mau memangkas bunga 4 kali lipat, dia malah nggak jadi kan. Ujung-ujungnya ya udahlah 2 kali lagi gitu. Tapi dia nggak ada rencana untuk memangkas 4 kali lagi gitu. Karena dia juga melihat bahwa meskipun inflasi saat ini, kalau bisa kita lihat yang terakhir yang di data bulan lalu itu lumayan bagus. Ya kan, kenaikannya cuma 3%, which is di bawah ekspektasi gitu kan. Tapi namun dia lihat, wah reciprocal tarif yang kejadian di April ini menurut ekonomi di sana akan mengakibatkan inflasi jadi lebih meningkat lagi. Nah, Amerika itu saat ini belum masuk economic crisis karena fundamentally mereka masih strong earningsnya. Tapi inflasi itu sangat mendampak ke konsumen dan itu yang bisa mengakibatkan the next 2008 global financial crisis. Nah, mungkin satu data yang gue lihat minggu lalu dan itu lumayan mengerikan, itu bahwa subprime auto loans, jadi bukan housing loan. Kalau zaman dulu di 2028 kan housing loan yang lumayan dia defaultnya naik sehingga mengakibatkan global financial crisis. Nah kali ini di minggu lalu ada publishing data bahwa sekitar 6,6% dari orang yang memiliki subprime automotive loan itu belum bayar mortgage-nya selama lebih dari 60 hari. Nah, nomor 6,6% ini udah hampir separah ketika subprime mortgage housing crisis pada tahun 2028. 2008. By the way, supaya lo tahu ya, si Claudian itu mikirnya pakai bahasa Inggris, nulisnya biasa pakai bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Makanya buat dia ngomong bahasa Indonesia ini effort banget. Iya. Tapi udah lebih lancar lah. Udah lebih lancar, udah kemajuan. Terakhir banget ketemu, dia bilang, Leon, lu harus ngomong pakai bahasa Indo ya di podcast. Iya, harus. Tapi gue mikir pakai bahasa Inggris, gak apa-apa. Tambah prosesor lagi. Iya, jadi extra effort. Tapi intinya 2008 itu gila banget, subprime housing tuh memang segitu. Dan sekarang kita udah lihat. Dan tapi kali ini di automotive loans, bayangin. Nah, apakah itu artinya kita akan masuk tahap economic crisis? Menurut gue belum tentu. Tapi kita harus watching that number like a hawk. Karena kalaupun subprime mortgage itu meledaknya itu akan secara tiba-tiba, ya kan? Ya kayak kasus Lehman Brothers. Dan itu akan menjadi domino. Di mana portfolio kita juga akan hancur semua gitu. Makanya hedging 50% emas gitu. Karena gue udah ngeliat indikasi-indikasi seperti ini yang menurut gue sih mengerikan. Gitu. Iya. Ya, kalau misalnya teman-teman yang mungkin relatively baru di capital markets, yang terakhir terjadi itu 2008, intinya orang-orang Amerika nggak bisa bayar cicilan rumahnya mereka lah, gitu saat itu ya. Dan gara-gara harga rumahnya juga drop kan, habis itu kan. Yes. Itu dua hal lah, mereka nggak bisa bayar cicilan, habis itu harga rumahnya drop. Jadi mendingan daripada mereka bayar cicilan, bahkan kalau misalnya mereka bisa bayar cicilan pun, daripada mereka bayar cicilan, mendingan mereka nggak bayar. Soalnya harga rumahnya udah di bawah harga total cicilannya mereka gitu kan. Betul. Kayak mereka punya pokok, misalnya mereka ngutangnya 2 miliar.
Tapi harga rumahnya cuma dikasih nilainya 1 M. Makanya mereka mendingan nggak usah bayar. Yaudah sita aja tuh rumah. Itu yang terjadi saat itu gitu kan. Nah kalau misalnya yang ini berarti kan yang lebih ke otomotif nih potensinya. Betul. Gitu kan. Ya kalau misalnya itu terjadi ya itu makanya angka yang kita harus pantau. Iya, gitu, jadi jadinya. perbedaan dibanding 2008 sama sekarang adalah sekarang ini default atas 6,6% yang auto loan itu karena daya beli yang menurun. Jadi fear-nya adalah kalau misalnya reciprocal tarif beneran jalan di 1 April yang akan datang, ujung-ujungnya apakah daya beli Membaik atau tambah jelek? malah tambah jelek Tambah kan? jelek pasti. Kalaupun tambah jelek, jadi pasti akan kejadian lagi dibilang credit crisis. Dan credit crisis is basically the fundamental catalyst kan untuk global financial crisis gitu. Nah ini yang kita harus perhatikan. Nah kalau misalnya teman-teman menanyakan sebenarnya ini akan berdampak ke Indonesia nggak? Sebenarnya belum tentu. Karena kalau kita lihat di tahun 2008 pada saat itu dampak ke Indonesia itu minim. Namun ada poin penting yang kita harus ingat. Pada saat last global financial crisis kejadian di 2008, sebenarnya kita pada saat super commodity cycle, di mana harga komoditas pada saat itu, di mana ya contoh produk barang mining dan lain-lain itu at almost all time highs, ya kan pada saat itu. Jadi meskipun global financial crisis kejadian di Indonesia relatif masih oke. Nah sekarang ini perbedaannya adalah harga komoditi itu termasuk soft ya, khusus untuk produk-produk yang Indonesia tuh dominan, contoh kayak mining, barang-barang mining dan lain-lain tuh tergolong soft saat ini. Jadi ada kemungkinan Indonesia juga terdampak, namun belum tentu juga gitu. Ya. Poinnya. Ya. Kan yang kayak tadi lu sempat mention mengenai bukunya Ray Dalio kan, The Changing World Order. Itu gue juga sangat rekomendasi. Itu ada videonya juga kok. Jadi kalau misalnya lu malas baca bukunya, lu minimal harus nonton videonya. Di YouTube. Secara prinsip intinya tuh bahkan the superpower of the world, kayak negara yang terkuat di dunia tuh selalu pindah-pindah gitu. Dulunya misalnya China, habis itu Dutch, habis itu kayak dulu pernah ada British juga, habis itu sejak tahun 1900-an itu adalah Amerika yang jadi the world's superpower. Dan biasanya perubahan itu terjadi gara-gara ada konflik. Betul. Apakah lu ngelihat ini bisa jadi sebuah tipping point? Yang tadi ngebahas, soalnya lu ngomongin tentang reserve currency kan. Dimana udah bisa ada potensi ini berubah gitu jadinya. Iya, jadi memang ada beberapa kebijakan Trump itu yang aneh sekali gitu kan. Nomor satu, sebagai negara yang sebenarnya sangat nge-rely on US dollar sebagai reserve currency, kok dia bisa sih sebenarnya malah menopang konsep-konsep lain seperti Bitcoin, aset digital dan lain-lain. Berarti kan itu menjadi satu sinyal yang kuat bahwa sebenarnya ternyata gue tuh nggak selalu percaya bahwa dolar Amerika itu seharusnya menjadi reserve currency gitu kan. Nah nomor dua, isolationist measure yang saat ini dijalankan oleh US ya kan. Nomor satu yang besar adalah dia semacam cornering China. Karena bukan hanya dia melimitasi atas supply chip kepada Cina saat ini, dia juga sekarang mulai membuat policy-policy yang drastis mengenai tarif, ya kan. Nah kalau kita lihat Cina itu sekarang ekonominya lagi lumayan buruk, ya kan. Sentimen di dalam mungkin dari dunia internasional juga sangat buruk karena populasinya dia yang tadinya growing young population sekarang menjadi aging. Nah pertanyaannya apakah China akan merasa cornered? Dan biasanya kalau kita lihat Changing World Order itu biasanya ada satu orang maupun itu negara, atau orang yaitu pemimpin dari negara itu yang merasa dia udah tidak ada pilihan lain. Kayak contoh Jerman pada saat perang ya kan nomor 2 gitu, yaitu dia udah diblokir dari segi dagang, dia dikenakan sanksi yang lumayan besar dan lain-lain. Dia disuruh intinya membayar hutang kepada negara Eropa lainnya dan dia itu mengalami kondisi ekonomi yang berat sekali, jadi dia tidak memiliki pilihan lain dibanding ya udah gue masuk perang aja gitu kan.
Nah ini yang kita harus observe dan kita harus jaga-jaga juga ya. Kalau misalnya untuk gue sendiri sih biasanya portofolio itu gue berbasis makro dulu ya. Gue jaga-jaga berbasis makro dulu. Gue memiliki view itu baru gue melakukan diversifikasi atas portfolio. Nah menurut gue kemungkinan perang di dalam misalnya 5 tahun 10 tahun itu tidak nol. Malah bahkan probabilitasnya lumayan tinggi menurut gue sendiri ya. Jadi ya teman-teman Perang yang level juga. apa nih? Yang level Cold War, Trade War, atau yang perang-perang? Cold War mungkin itu dalam jangka waktu dekat dan menengah. Dan kemungkinan full on konflik. Kemungkinan kalau misalnya tidak ada solusi gitu ya antara Cina dan Amerika. Mungkin di 10 tahun ke depan. Kemungkinan gitu kan. Itu dan makanya gue juga sendiri merasa bahwa Indonesia tuh negara yang baik gitu untuk masa depannya. Kalaupun sampai ada perang antara Amerika dan Cina, Indonesia itu memiliki lokasi yang sangat strategis. Karena hampir semua komoditas yang datang dari Australia dan lain-lain ke Cina itu melewati straits yang ada di antara Indonesia dan Singapura dan Malaysia gitu. Jadi that straits of Malacca itu is very important untuk kedua power ini. Dan kalau misalnya pemerintahan Indonesia itu bisa menjalankan perannya dengan baik dan memiliki juga strategi negosiasi yang baik, sebenarnya ini bisa menjadi strength point malah untuk Indonesia gitu. Karena basically at that point China atau US itu cannot afford untuk memiliki diplomatis yang kurang baik dengan Indonesia. Menurut lu ya, Chloe, apakah kita ini sebenarnya kayak kita tadi ngomongin negatif-negatif, apa kita ini sekarang lagi terlalu negatif gak sih? Maksudnya gini, gue berusaha supaya kita tuh objektif dan kita tuh ngomong apa adanya lah. Kayak fact base gitu kan. Kita kasih unjuk fakta, cuman kadang-kadang kalau misalnya faktanya emang lagi serem juga sih sebenarnya. Dan gue pernah lihat sebenarnya satu artikel yang dari tahun lalu atau 2 tahun lalu, gue lupa gitu. Intinya gue sampai pelajarin, kan kadang-kadang di Bloomberg tuh mereka ada daftarnya. Siapa aja yang negatif sentimen terhadap ekonomi dan siapa aja yang positif. Dan jadi mereka daftar gitu, semuanya. Dari JP Morgan, habis itu Morgan Stanley lah, lalu Barclays lah, Wells Fargo, Bank of America, semuanya lah gitu. Mereka daftarin. Dan yang lucu itu kayak gini, setiap kali mayoritas ekonomis itu bilang bakal ada resesi itu nggak kejadian. Betul. Ini kan ironis kan, kayak kalau misalnya orang-orang mikir itu bakal terjadi resesi, justru nggak jadi resesi. Dan biasanya resesi yang sebenarnya itu terjadi waktu nggak ada yang expect. Misalnya kayak yang global financial crisis mungkin orang nggak expect, lalu COVID mungkin orang nggak expect gitu. Sesuatu yang tiba-tiba yang nggak ada yang prediksi lah gitu kan. Nah menurut lu kayak gimana? Kayak secara kayak kita nih, gue nih sekarang lagi parno sendiri nggak sih? Kita menurut lu kayak gimana? Ya, jadi menurut gue 50-50 banget. Sangat tergantung atas apa yang kejadian menurut gue nih di April nih. Sejak resiprocal tarif masuk gitu kan. Dan yang tadi hal kedua adalah kita harus sangat melototi atas subprime credit yang ada di US saat ini. 2 indikator itu akan menjadi peran penting whether the economy will go into crisis or not. Kalau menurut gue. Makanya kalau gue sendiri pada portfolio gue saat ini, gue sangat menghedging karena gue pengen lihat dulu itu kondisi itu seperti apa. Tapi memang benar Leon. Kalau sentimen pasar itu negatif, biasanya kan pada pegang cash tuh. Ya kan? Jadi memang itu menjadi human nature. Biasanya kalau misalnya sentimen pasar sangat negatif, mereka malah jadi pegang cash, malah hoarding cash di perbankan. Bahkan pemerintah jadi lebih siap-siap. Kayak misalnya dia melihat, wah kondisi subprime ini mulai memburuk. Dia udah belajar dari 2008. Ya mungkin dia akan merasa, ya udah, gue akan lebih siap-siap, gue akan mencadangi lebih besar lagi dan lain-lain. Malah ekonomi krisis tuh gak kejadian. Karena Trump itu maupun dia lumayan gila dengan polisinya, gue yakin dia bukan orang bodoh juga. Jadi ada kemungkinan besar menurut gue ya, setelah nanti di April ini, kalaupun resiprocal tarif jalan, dia akan mulai mencari jalan tengah dengan negara-negara yang dia menjadi mitra dagang gitu. Karena sebenarnya tidak ada pilihan pada saat itu. Kalau misalnya bisnisnya, apalagi kalau bisnisnya dia mulai terdampak, ya kan, pasti dia juga paham lah bahwa dia nggak bisa terus-terusan
terlalu drastis seperti itu. Jadi biasanya kalau orang itu wanti-wanti ekonomi krisis, malah orang-orang lebih berhati-hati, Federal Reserve juga akan lebih hati-hati, malah nggak akan kejadian, gitu kan? Benar. Ya, yang supaya teman-teman paham apa yang tadi Claudia bilang ya, yang gue tambahin lagi mungkin. Kan bisa jadi yang kita harapkan ya, best case scenario-nya dengan adanya tarifnya si Trump ini adalah supaya bisa membawa negara-negara yang dia mau bernegosiasi untuk bernegosiasi. Poinnya itu. Soalnya kan Trump itu adalah deal maker kan. Dia sampai nulis buku The Art of the Deal gitu kan. Jadi dengan dia ini lagi ngasih unjuk gitu. Dia punya kartu apa aja gitu. Dia punya kartu yang kuat-kuat nih ya kan. Soalnya 80% dari ekspornya Kanada sama Meksiko itu ke Amerika. Iya. 80% mayoritas loh. Jadi lu bayangin satu negara ekspornya tuh cuman ke US. Itu 80% ya gitu. Jadi kalau misalnya itu sampai dinaikin tarifnya dan sampai ada penurunan, itu kan impact banget ke Meksiko maupun ke Kanada gitu kan. Nah jadi harapannya dengan dia neken kayak gitu, itu bisa negosiasi ulang sesuatu, tapi ujung-ujungnya tarifnya nggak setinggi itulah. Iya. Yang best case scenario-nya, soal kalau misalnya itu terjadi, market bisa rebound lagi gitu. Betul. Cuman menurut lu itu memungkinkan gak sih? Memungkinkan sekali. Karena menurut gua, Trump tuh sebenarnya he may look stupid, but he's not stupid. Menurut gua ya, tapi ya it's to be proven, ya kan. Jadi gua pribadi tuh nggak bacanya dari sana. Jadi apa yang akan terjadi di April ini akan menjadi inti into whether the outlook untuk secara ekonomi itu akan menjadi sangat negatif atau sangat positif untuk risky aset ya, maupun untuk kripto atau saham AS, ataupun ya pasti saham Indonesia pun akan terdampak dari segi ekonomi global, seperti itu sih. Betul. Mungkin dari gue pribadi sih, gue saat ini kurang agak susah ngebacanya directionnya yang bakal kemana tuh. Apakah bakal jadi cuma negosiasi doang atau enggak? Soalnya kan yang namanya game theory ada namanya itu tit for tat. Jadi kalau misalnya orang serang kita, kan kita sebenarnya punya banyak pilihan. Kita bisa jadi orang yang baik, ya udah deh, lu serang gue maafin. Tapi lu serang gue aja, nggak apa-apa, gue maafin terus gitu kan. Itu salah satu opsi lu. Opsi kedua lo adalah lu juga bisa jadi misalnya lu kena serang sekali, lu membabi buta, lu jadi hajar terus gitu kan. Abis itu ada opsi ketiga lagi, misalnya tit for tat. Tit for tat itu artinya lu serang gue bakal serang balik. Lu serang gue lagi, gue bakal serang balik lagi. Nah yang sekarang terjadi kan lagi gini nih, yang tit for tat gini. Jadi diserang, merekanya serang balik. Soalnya secara game theory udah ada pembuktiannya lah gitu bahwa ini tuh adalah yang the best case scenario. Cuman kalau ujung-ujungnya ya bakal stopnya kapan kalau kayak gitu. Kalau misalnya nyerang terus gak selesai, waduh. Nah, Porto kita yang kebakaran. itu yang menurut yang gue harapin sih bahwa Trump tuh bisa membaca situasi yang baik, ya kan? Karena kalau dia bisa melalui kondisi ini, di mana dia bisa basically either reduce risk deficit atau sebenarnya mendapatkan ya mungkin posisi yang lebih baik untuk Amerika dan dia juga bisa lebih measured dari segi resiko tarif. Menurut gue Fed akan lebih kembali positif lagi dan portofolio kita ya kembali baik lah gitu kan. Harapannya. Okay. Dari segi kripto maupun saham AS dan saham Indonesia dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ngomongin saham US ya, menurut lu apa sih opportunity saham US saat ini? Iya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika itu masih front of line untuk AI. Ya, jadi kalau misalnya kita mikirkan, saya worst case scenario lah. Let's say worst case scenario, Trump ini lumayan gila dan dia tetap menjalankan reciprocal tarif dan lain-lain. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, in the worst case scenario adalah akan menjadi tit for tat di mana setiap negara itu akan milih-milih barang yang mungkin dia nggak kuat. Misalnya dia, misalnya gue Kanada, gue kuat dalam misalnya growing, let's say corn or something like that. Nah, gue akan milih-milih, oh mungkin tarifnya gue turunin karena gue tahu produk gue kompetitif nih, gitu kan, dibanding Amerika. Tapi untuk barang yang dia tahu nggak kompetitif, misalnya dia sendiri itu kalah dari segi produk itu, dia akan menaikkan tarif. Jadi dengan konsep reciprocal tarif itu sebenarnya bisa merugikan Amerika nomor satu karena yang kan negara bisa pilih-pilih mana yang dia mau balas, mana yang dia nggak mau balas, ya kan. Sedangkan Amerika menjadi taker dari segi reciprocal tarif ini, ya kan. Nah,
Jadi kalau misalnya teman-teman melihat in the worst case scenario reciprocal tarif akan jalan, berarti kita harus milih-milih saham di mana kita tahu America has a very strong dominant position. Ya kan, maupun itu dari segi AI, teknologi, Amerika itu nggak ada duanya dari segi itu pada saat ini. Gitu, karena saat ini Cina pun meskipun mereka udah mengeluarkan beberapa LLM yang mungkin memiliki potensi, mereka masih tertinggal jauh dibanding progres yang ada pada saat ini di Amerika. Yang kalau teman-teman juga melihat yang progres humanoid terbaru dan lain-lain, ini kan Amerika masih at the forefront. Jadi kalau gue pribadi, kalaupun invest di saham AS, pasti akan milih-milih sektor yang gue tahu Amerika definitely ada competitive advantage. The other one ya kayak mungkin barang-barang industrial ya, kayak yang secara sejarah Amerika tuh strong ya, tapi gara-gara tarif kurang strong gitu. Jadi itu memang harus dipilih-pilih sektornya. Oke, kalau misalnya mengenai tadi yang salah satu lu bahas pernah ini mengenai Bitcoin Strategic Reserve, boleh share nggak sih itu artinya apa? Jadi khususnya ini yang kita harapkan sebelumnya adalah bahwa pemerintahan Amerika itu sebenarnya bisa melihat Bitcoin sebagai strategic asset ya yang bisa dibeli gitu oleh dananya dia dengan dananya dia sendiri. Namun yang sebenarnya kejadian sekitar 2 minggu yang lalu, ternyata Trump itu mengabarkan bahwa yang dia akan lakukan adalah lebih ke hasil perampasan aset ya oleh federal government itu akan disimpan dan tidak dijual. Jadi itu ada dua hal yang menurut gue sih masih dampak meskipun nggak sebagus yang kita bayangin sebelumnya. Namun masih baik untuk masa depan kripto maupun tuh digital asset atau Bitcoin ya. Karena kan memang alat kripto itu sangat digunakan sebagai alat untuk beberapa negara seperti North Korea dan lain-lain untuk menggalang dana. Ya kan kayak kemarin nih Bybit hack dan lain-lain. Dan biasanya ada kemungkinan besar bahwa federal government Amerika itu juga bisa terlibat dalam melakukan semacam perampasan atas crime yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan dengan menggunakan kripto. Nah dengan itu ada dua pilihan. Biasanya si Amerika itu sebagai pemerintah bisa melakukan dumping. Dia bisa mengedam barangnya ketika dia udah melakukan perampasan ke dalam pasar. Dan itu akan menjadi hal yang buruk ya untuk pasar. Atau dia bisa nge-hold. Nah sekarang ini yang dia pilihkan adalah dia akan nge-hold. Jadi dan kita bisa lihat sebenarnya lumayan banyak Bitcoin yang saat ini dipegang oleh pemerintahan AS. Jadi yang sisanya jumlah yang tersirkulasi jadi lebih rendah lah kita bisa bilang ya ke depannya. Seperti itu sih. Ya. Terus kalau misalnya menurut lu ya kan dari segi kripto maupun saham US dunia pun juga mengalami penurunan gitu kan. Apakah saran lu sama nih? Seperti buat investor-investor saham Indo. Apakah mendingan mereka hold, jual, atau justru nambah posisi? Ya, kalau gue sendiri, gue pribadi nih ya, gue lebih hold saat ini. Tetap menunggu kebijakan Trump. Karena no matter what, unfortunately, kripto tuh korelasinya dengan saham AS tuh tinggi sekali. Jadi whatever perspektif yang kita memiliki dengan kondisi kondisi ekonomi khususnya Amerika, not even talking about global economy ya, karena kita lihat kripto tuh dengan saham AS khususnya yang sangat terkorelasi, yaitu yang akan menjadi strategi untuk portofolio saham AS dan kripto kita. Jadi makro condition makro yang kita lihat di saham Amerika itu akan menjadi hipotesa yang sama untuk portofolio kripto kita. Jadi kalau dari gue sendiri sih pasti sarankan, kayak gue yang ada portofolio saham AS atau kripto, sedikit itu gue tetap hold, ya kan gue tetap hold. Gue ada sebagian gue switching, ya kan kepada gue take profit, gue switching ke saham Indo atau ke emas. Tapi ada sebagian yang gue just hold, tunggu sampai April, ya lihat kondisi pasar di April baru ambil keputusan lagi setelah itu. Menarik kan banyak orang juga yang bilang ini kan Bitcoin itu adalah gold 2.0. Ya. Banyak yang bilang kayak gitu kan. Sedangkan lu memilih buat hoardingnya itu hoarding gold. Lebih banyak ke arah sana gitu kan. Kenapa nggak ke gold 2.0-nya?
Iya. Apakah itu harusnya jadi ya kan memiliki ciri-ciri khas yang kayak safe haven kayak gold gitu kah, atau ini masih terlalu jauh ke situ? Iya, pada zaman dulu ada harapan sebenarnya bahwa kripto itu tidak terkorelasi dengan saham AS. Karena kalau kita mau milih suatu safe haven, kita harus melihat cari produk yang tidak terkorelasi. Karena kalau terkorelasi ya intinya bukan safe haven, ya kan? Searah gitu. Iya kan, karena itu intinya searah, ya kan? Nah, karena kita kebelakangan ini ngelihat bahwa kripto itu searah dengan saham AS, ya menurut gue sih agak ironis kalau kita menyebutkan kripto sebagai safe haven. Ini menurut gue ya. Itu kenapa dari dulu gue tetap memiliki emas gitu di portofolio gue. Karena no matter what, emas kan sejarahnya lebih panjang dari Bitcoin dan kripto. Dan kita memang lihat bahwa emas kalau misalnya memang lagi geopolitik tension atau ada kasus-kasus seperti pandemi COVID, force majeure, atau some situation yang we call black swan event, gold tuh memang selalu tend to perform gitu kan. Dan meskipun orang merasa bahwa emas tuh udah ya zaman dulu lah, sekarang kripto itu nyepannya, tapi kan kenyataannya kalau kita lihat dalam 10 tahun ke belakang nggak seperti itu. Emas tetap aja tidak sekorelasi dengan saham AS dibanding basically kripto. Iya. Terus kalau misalnya Bitcoin kan kita selalu ngomonginnya itu ada 4-year cycle-nya kan. Harusnya kan 2025 ini adalah peak-nya Bitcoin enthusiast dan termasuk otomatis altcoin lainnya gitu kan. Yang kita harapkan harusnya terus rally. Soalnya kalau misalnya kita ngeliatin based on data kan harusnya sampai ke akhir tahun. Ini kalau misalnya kita ngomongin secara historis ya. Menurut lu kayak gimana? Apakah 4-year cycle ini masih on track dan kita ini masih bisa rally terus sampai di akhir tahun, atau menurut lo ini udah kayak peaknya Bitcoin gitu? Ya, nah sebenarnya kalau kita ngeliat tren histori itu kan faktor-faktornya pada saat itu juga beda. Ya, siapa yang juga akan nyangka ya Trump akan kembali jadi presiden lagi dan membuat kebijakan-kebijakan seperti ini yang lumayan drastis gitu kan. Jadi menurut gue kembali lagi tuh Leon, April itu memang menjadi poin dari portofolio kita atau misalnya strategi investasi kita yang sangat penting gitu. Karena apa yang dia lakukan secara makroekonomi, keputusan-keputusan yang dia ambil itu akan menjadi either catalyst atau akan merusak harga Bitcoin. Karena korelasinya dia tadi kembali lagi ke S&P. Nah, jadi berarti yang lu lihat itu ini ya, kayak apa yang lu lihat di bulan April jadinya? Yang tarif tadi. Jadi apakah reciprocal tarif yang dia janjikan untuk jalan di April 1st ini akan terus dijalankan dan tidak ada jalan tengahnya dengan negara lain, sehingga itu akan sangat mendampak kepada subprime mortgage tadi, atau misalnya inflasi, daya beli masyarakat Amerika dan sentimen pasar saham Amerika gitu kan. Atau sebaliknya, di mana dia akan mulai mencari jalan tengah dengan negara-negara mitra dagangnya. Iya, itu poin-poin yang kita harus pantau nanti lah ya. Pas abis balik dari Lebaran langsung pusingin gitu. Iya. Orang liburan tapi sekarang nggak liburan. Iya. Pada ngecekin porto. Terus gue pengen ini deh minta tips dari lu ya, sebagai pemilik exchange, lu punya data kan juga pasti masif. Lu tahu apa sih best practice yang harus dilakukan, sama apa hal-hal yang kesalahan utama itu. Kita ngomongin dari kesalahan dulu deh. Apa sih kesalahan user peluang, mungkin kalau boleh share top 3 lah, yang paling sering lu lihat gitu, yang mengakibatkan kerugian dari porto? Iya. Nah mungkin nanti kalau boleh izin di-share juga artikelnya kepada teman-teman ya, mengenai yang ada banyak research di Amerika maupun di Cina dan lain-lain. Dan India terakhir, mengenai behavior day trading itu sangat merugikan masyarakat. Day trading? Day trading itu apa? Intinya di mana investasi itu dilakukan jual belinya setiap hari. Dan bukan misalnya sebulan sekali dan lain-lain. Nah tentunya untuk perusahaan seperti Peluang, terus terang akan lebih lebih bagus lagi ketika pengguna kita melakukan day trading. Jadi bahkan Robinhood kan selalu dikritik di Amerika kalau misalnya dia itu terlalu mengencourage day trading. Tapi kalau gue pribadi, gue melihat tuh Peluang sebagai perusahaan yang jangka panjang.
gue pengen banget memberikan saran ke teman-teman. Dari data kita, sebenarnya orang-orang yang melakukan trading tuh hampir setiap hari, bolak-balik masuk keluar dan lain-lain, tuh ujung-ujungnya pasti rugi. Gitu kan. Nah itu poin nomor 1. Itu menarik banget soalnya saya pemilik exchange guys. Pemilik exchange biasanya maunya lu trading supaya tambah cuan. Tapi ya gue appreciate lah kalau misalnya emang masukannya datanya seperti itu, lu ngomong kayak gitu ya appreciate it lah. Oke, poin nomor 2. Iya, karena poin nomor 2 ya, poin yang tadi, yaitu gue melihat maupun nasabah tuh harus melihatnya jangka panjang, jadi diversifikasi. Jadi terus terang sebagai pemilik exchange dan sebagai broker, setiap kali nasabah lebih transaksi lebih banyak ya pasti seneng gue kan. Dan kalau misalnya jangka waktu investasinya nasabah itu lebih rendah, gue harusnya malah lebih cuan, malah lebih seneng ya kan. Cuman gue lihat orang yang perspektifnya itu jangka pendek, jadi dia hanya memiliki misalnya di bulan ini dia Bitcoin, di bulan depan dia Ethereum, di bulan ketiga dia Solana, bulan keempat Tesla dan lain-lain. Jadi dia memiliki perspektif yang sangat jangka pendek atas setiap suatu kelas aset, itu biasanya rugi. Gitu kan. Dan mungkin yang terakhir, yang ketiga sebelum gue masuk ke tahap saran nih ya. Yang ketiga, gue melihat ya orang yang kurang diversifikasi. Jadi intinya semua kripto atau semua satu kelas aset saham AS gitu kan. Jadi dia nggak ada diversifikasi manapun juga. Over the long run pasti loss making. Kenapa? Seperti itu. Nah karena memang kembali lagi ya, market itu sangat cyclical. Jadi kita harus memiliki strategi-strategi hedging. Nah ini kembali ke sarannya. Kalau gue pribadi, gue itu memang melakukan asset class rotation. Tapi ada beberapa tema yang gue pasti akan melihatnya jangka panjang. Jadi kayak sebelumnya, misalnya di 5 tahun ke belakang, my investment team itu lebih terkait dengan teknologi. Jadi everything to do with technology di saham AS maupun to Google atau misalnya Apple dan Amazon dan lain-lain tuh gue pasti akan masuk. Jadi gue cuman berbasis tema aja, tapi gue terus-terusan masuk. Kayak kalau lagi turun gue average down, kalau lagi bagus gue take profit dan lain-lain gitu kan. Tapi intinya gue akan continue to hold majority of my position for the duration of 5 years. Gue gak keluar masuk setiap hari gitu. Dan sama dengan kripto. 5 tahun ke belakang pas lagi berdarah-darah itu gue continue to average down. Gue continue to average down, gue continue to hold. Ya kan, dan itu menjadi benefit sekali untuk portofolio kalau misalnya kita jangka panjang perspektifnya gitu. Sama pun dengan sekarang, misalnya gue sekarang mulai masuk ke saham Indonesia, gue mulai masuk banyak ke emas, gue akan continue to hold position ini dalam 3-5 tahun ke depan. Gue gak akan setiap 6 bulan ganti pikiran, ganti tema, ngubah-ngubah hipotesa tuh enggak gitu. Karena gue pasti akan melihat ya meskipun gue rasa gue salah di misalnya jangka waktu pendek, gue harus percaya atas tema dan hipotesa gue dalam jangka waktu menengah dan panjang. Nah itu menjadi strategi di mana ya to be honest I've been very successful lah in the way I've invested in my portfolio. Okay. Gitu. Terus berarti tipsnya berarti apa nih? Berarti tadi ya supaya mereka pikirnya jangka panjang. Gitu kan ya, yes. Berarti ya, jadi stick to one team gitu berarti ya. Iya. Iya. Cuman takutnya nih kalau misalnya mereka salah tim, udah invest turun terus itu kayak Unilever jadi udah stick, malah turun terus. Ya inilah ya harus pintar-pintar milih juga kalau misalnya gitu, jangan sampai salah juga kalau kayak gitu kan ya. Iya. Ada lagi nggak tips atau kira-kira that's all? Ya, that's the main one, and mungkin terakhir ya sambil juga menintroduksi basically fitur terbaru kami, sebenarnya hedge. Always hedge your positions. Jadi jangan semuanya hanya long. Kadang-kadang ya mungkin sebagian kita juga kalau kita ada long, kita juga ada short sebagian gitu. Jangan hanya one directional kan, gak selalu semua harus long, semua harus short dan gak ada isi. Kalaupun gue misalnya memiliki tema, gue pun bisa salah. Gue bisa salah opini gue mengenai emas. Jadi gue selalu harus ada hedgingnya juga gitu. Nah ini yang gue sangat encourage juga teman-teman.
untuk beginner investor tuh biasanya don't really do any hedging, ya kan? Tapi kalau misalnya hedge fund yang udah berpengalaman atau investor yang udah pengalaman, selalu pasti ada strategi hedgingnya. Boleh sedikit deep dive nggak sih kayak strategi hedging itu maksudnya kayak gimana? Ya, jadi contohnya ada kemungkinan kalau misalnya gue lagi invest misalnya di saham Google, Amazon dan lain-lain banyak, gue juga bisa sebagian shorting S&P 500 ETF options gitu kan. Jadi kalaupun secara global makro S&P turun, gue masih bisa, gue loss di main portfolio tapi gue lossnya nggak sedalam itu gitu. Karena gue juga ada posisi hedging yang lain. Nah, sama lah untuk semua kelas aset, kalau bisa itu di hedging. Ya kan, karena untuk masyarakat Indonesia tuh masih baru dengan konsep derivatif. Kadang-kadang ada keinginan untuk masyarakat tuh menggunakan derivatif malah untuk kebutuhan kayak gambling gitu kan. Ya kan, kalau misalnya kita ngelihat di Binance, banyak orang Indonesia ke Binance trading futures tuh long only atau short only, jadi very directional dan gak ada hedgingnya. Tapi jangan lupa derivatif itu dulu dibuat atau di-invent tuh sebenarnya untuk menjadi bahan hedging untuk institutional investors. Jadi kembali lagi ya teman-teman, kita boleh invest, kita boleh mengambil resiko, apalagi ketika kita muda. Ya kita harus mengambil resiko karena kapan lagi ya kan di kemudian hari kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Tapi jangan lupa strategi hedging itu tetap penting. Jangan lupa bahwa kita harus memiliki both bidirectional position atas semua kelas aset yang kita miliki. Di Peluang udah bisa dua arah untuk semua, untuk saham US dan kripto kan ya? Ini pakai options itu maksudnya? Yes, options itu bisa digunakan. Ya, gue udah pernah bikin video sebenarnya. Iya. Gue pernah bikin video tentang options, tapi banyak orang tuh tidak bisa membedakan apa options yang sekarang yang benar, yang kalau misalnya di US kan options itu orang masih pakai. Sama binary options yang kemarin Indra Kesel, banyak orang masih nggak bisa bedain gitu. Jadinya emang gue paham itu lebih ke advance level lah gitu berarti ya. Intinya satu exchange traded, yang satu enggak. Gitu kan, itu sangat berbeda ya kan, karena yang exchange traded itu memang diperuntukkan untuk hedging dan dipakai bahkan oleh institutional investor untuk hedging. Jadi kalau memang misalnya portofolio gue lagi banyak banget saham AS, sampai 100% saham AS, ya gue pasti akan beli hedging untuk ETF misalnya S&P atau Nasdaq dan lain-lain, untuk make sure bahwa kalau misalnya ada sesuatu market condition yang gue nggak bisa avoid, yang kejadian mau platform event, portofolio gue tuh nggak habis total gitu, jadi nggak menjadi all in seperti itu sih. Ya. Thank you so much Shiklo, gue jadi bakal terus minta lu bolak-balik, soalnya dia punya global perspective ya, lulusan Harvard soalnya. Thank you so much Shiklo. Thanks so.